salah satu pemilik mobil ini emosi kepada sopir truk kontainer yang tak memperhatikan kelayakan truk yang dikemudikannya di Selipi, Jakarta Barat. Akibatnya, 4 mobil mengalami kerusakan parah di bagian kaca jendela dan badan mobil usai dihantam truk kontainer dari arah belakang. Kecelakaan bermula saat truk kontainer bermuatan minuman kemasan melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Serang, Banten. Tiba-tiba hilang kendali, diduga akibat remblong. Tiba-tiba lagi berhenti ya, dapat dari arah belakang. Apa itu? Kendaraan apa? Nabrak, kita belum tahu sebenarnya kan. Nabrak mobil di belakang kita. Ternyata pas kita turun ya, kayak musuh nabraknya itu. Nabrak mobil apa jenis expander. Kemudian expander nabrak mobil kita nabrak lagi mobil Innova terus sampai ke depan. Ada berapa kendaraan Pak yang 4? Meski tak menimbulkan korban jiwa, pengemudi beserta truk kontainer diamankan polisi. Informasi Jalan Raya Bogor nih dari arah Pasar Rebo sebelum Gor terjadi tabrakan. 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun antara truk, minibus, dan 2 sepeda motor di ruas Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Dari video amatir terlihat 2 minibus ringsek dan 2 sepeda motor rusak. Sementara 1 truk sempat naik ke pembatas jalan dan keluar jalur. Kecelakaan diduga truk menghindari sepeda motor yang menyalip. Pengemudi truk yang kaget membanting setir hingga menabrak pembatas jalan keluar jalur arah yang berlawanan. Kemudian menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor lain. 6 orang mengalami luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo. Mobil sama kurang lebih ada 2 motor. Mobilnya apa aja nih? Avanza 2 kalau nggak salah sama truk. Mobil truk? Ya. Itu penyebabnya gimana sih? Kalau penyebabnya kita kurang tahu. Tapi yang paling parah tuh yang mobil Avanza itu ya? Iya, mobilnya. Terus korban pada kemana? Kalau menurut keterangan sih ke ituan Pasar Rebo. Sementara, akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Raya Bogor dari arah Pasar Rebo menuju Ciracas. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Tidak hanya anak-anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana juga akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Calon jemaah haji gelombang pertama telah mulai lakukan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dengan informasi mengenai massa yang tergabung dalam Majelis Taklim Jakarta menggelar aksi damai bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa mengecam kekejian penjajahan Israel di Gaza dan mendesak kemerdekaan Palestina. Massa terus berorasi sambil bersolawat dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Mereka sudah berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat sejak pukul 6:30 pagi. Mereka menggelar tikar dan koran sambil mengenakan atribut negara Palestina. Massa mengetuk kekejian pendudukan Israel di Gaza dan mendesak kemerdekaan Palestina. Di mana hingga kini tercatat ada lebih dari 52.000 korban tewas di Gaza.
Viral di media sosial pemirsa, sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada sore kemarin. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Mega Bekasi Hyper mau mati lampu, guys. Ya, pemirsa, sebelumnya Pulau Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Sebelum Vera dan Judika tampil, itu tenaga Listrik padam di seluruh wilayah Bali terjadi pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 WITA. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan juga restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Mau tanya nih, tahu nggak sih lagu Vera? Coba-coba. Ya, pemirsa, seorang bocah berusia 9 tahun di Sukabumi, Jawa Barat melakukan teror pembakaran ke sejumlah rumah warga. Aksi tersebut dilakukan lantaran terinspirasi dari film yang ditontonnya. Tipar hati-hati, aya jelema aja ngaduruk tingali imah aing. Rentetan teror pembakaran rumah milik warga ini terjadi di Kampung Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pembakaran itu sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Terakhir insiden tersebut terjadi Jumat siang saat warga pulang Jumatan. Total hampir 13 titik rumah warga yang menjadi korban pembakaran. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga menjadi sasaran. Setelah terungkap pelaku pembakaran selama ini meresahkan warga, ternyata seorang bocah berusia 9 tahun. Pelaku merupakan warga sekitar lokasi kejadian itu. Diamankan warga saat akan kembali melakukan pembakaran rumah milik warga lainnya. Usai diamankan polisi, anak tersebut mengaku aksi pembakaran dilakukan lantaran terinspirasi film action yang ditontonnya. Untuk motif ABH tersebut melakukan pembakaran menggunakan korek api gas karena iseng dan terobsesi oleh tontonan atau film yang ditonton di televisi. Setelah dimusyawarahkan dengan warga, kepolisian dan para korban, kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan. Bocah tersebut juga sudah dikembalikan kepada orang tuanya namun dengan pengawasan ketat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tidak terima karena suaminya ditangkap saat polisi menggelar razia narkoba, seorang emak di Pematang Siantar mengamuk. Namun polisi tetap membawa sang bandar narkoba ini ke Mapores Pematang Siantar. Beberapa istri terduga pengedar narkoba ini mengamuk dan mempertanyakan barang bukti yang didapat polisi saat penggerebekan. Meski terus berusaha melakukan pengadangan, para terduga pelaku berhasil dibawa ke Polres Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah pria kabur saat Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Lokomotif. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Narkoba Bangsol ini kerap dijadikan lokasi peredaran sabu. Dalam penggerebekan, 4 pria terduga pengedar sabu ditangkap serta seorang wanita yang melakukan pengadangan. Ada video sebagai barang bukti. Kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya.
polisi akan rutin melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Bangsal untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darba Setiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memasukkan siswa gemulai ke barak militer. Sesaat lagi, tetaplah di Ayus Siang. Ya, pemirsa, memasuki hari keempat pendidikan karakter di lingkungan militer Purwakarta, Jawa Barat, para siswa ikuti tes kesehatan. 4 diantaranya sakit. Siswa nakal dari jenjang SMP hingga SMA di Purwakarta, Jawa Barat mengikuti pembekalan yang diberikan prajurit TNI. Sebelum memulai pembinaan, sejumlah siswa jalani pemeriksaan kesehatan. Dengan mengenakan seragam khusus bak tentara, mereka mendapatkan pembinaan sejak Jumat lalu di barak militer. Mereka yang berpartisipasi adalah siswa yang terlibat kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, dan kerap bolos sekolah. Namun dari 39 siswa yang ikut, 1 siswa dikabarkan sempat kabur. Lalu pemirsa, bagaimanakah hari keempat penerapan program pembinaan karakter pelajar bermasalah di barak militer Resimen Armet 1 Purwakarta, pemirsa? Kita bergabung dengan rekan kami Irwan di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat siang rekan Irfan. Ya, rekan Irwan. Ya, rekan Irwan bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Oke, bagaimana jalannya hari keempat pembinaan di sana, rekan Irwan? Dan yang menonton baik, saat ini saya sedang berada di depan barak atau aula tempat 39 siswa dengan SHTP yang nakal yang dididik di barak ini sedang melakukan kegiatan sesuai yang mestinya, yaitu mengikuti berbagai materi. Dan tadi pagi para siswa ini sebelum dimulai pendidikan, mereka diperiksa atau ditanyai satu persatu mengenai masalah kondisi badan tubuh mereka. Dan 4 diantaranya tadi mengalami merasakan mengeluh masa lambung dan batuk-batuk. Dan kita rutin tim medis dari pusat pendidikan ini langsung memeriksa keempat siswa tersebut. Dan 4 siswa tersebut sudah diperiksa oleh tim medis dari rumah sakit yang sudah disediakan oleh panitia di sini. Setelah itu mereka bergabung dengan pelajar lainnya ke ruangan kelas untuk mengikuti pendidikan. Dan saat ini mereka tadi belajar mengenai masalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, cinta tanah air, dan sebagainya. Karena hari ini hari Minggu ya mereka tidak belajar pendidikan seperti di sekolah mereka, tetapi diajarkan atau mengenai masalah wawasan kebangsaan. Setelah itu mereka juga seperti biasa mereka langsung ke lapangan belajar baik-baik. Dan untuk diketahui bahwa selama melakukan pendidikan di sini, tadi informasi dari pihak TNI bahwa dari 39 siswa itu 17 orang mereka kan dididik kerohanian dan keagamaan, terutama belajar mengaji karena semua siswa di sini ada beragama Islam. Mereka juga diajarkan untuk mengaji, dan dari 39 siswa itu 17 belajar Isro dan 10 diantaranya mereka udah sedang dan 11 lainnya mereka sudah lancar belajar membaca Al-Quran. Demikian, Pak. Oke, rekan Irwan, dari pantauan di lapangan benarkah memang ada sejumlah siswa yang kabur saat pembinaan tersebut? Lalu apa kronologinya, penyebabnya apa hingga memutuskan untuk kabur?
Baik, bisa diklarifikasi. Saya sudah konfirmasi dengan Bupati Surakarta langsung, Obiden, bahwa yang sebagaimana yang terdaftar itu awalnya 40 orang. Namun yang hadir itu cuma 39 orang. Tapi yang 1 orang itu ternyata setelah saya konfirmasi ke Bupati bukan kabur. Mereka itu emang siswa tersebut tidak mengikuti karena alasan siswa tersebut menurut orang tuanya bahwa mereka itu sudah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Mereka tidak akan nakal dan mereka sudah berjanji. Orang tuanya sudah melihat kelakuan dia di rumah, ternyata sudah baik. Kalau isi katanya anak tersebut sudah tobat gitu. Jadi mereka sudah berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan bermasalah seperti merokok atau bergaul dengan rekan-rekannya yang boleh dibilang nakal. Demikian, Pak. Oke, rekan Irwan, ini kan memasuki 4 hari siswa-siswa di sana mendapatkan pembinaan. Apakah pantauan Anda juga ada orang tua yang mungkin menjenguk di sana, mengingat masih beberapa hari ke depan lagi mereka menjalani pembinaan? Untuk orang siswa yang menjenguk di sini itu pada hari pertama aja mereka datang ke sini. Mereka sebelum melakukan pendidikan mereka juga siswa-siswa itu oleh tim dari TNI untuk meminta maaf atau meminta doa sama orang tuanya. Itu waktu hari pertama, dan setelah 4 hari ke sini orang tua tidak terlihat lagi datang ke sini. Mungkin mereka sudah percaya karena kepada pihak TNI bahwa anak mereka itu dididik dengan baik. Demikian, Pak. Oke, ini kan baru gelombang pertama, rekan Irwan, sebanyak 39 siswa jalani pembinaan di sana. Lalu bagaimana nih jika ada orang tua di luar sana, di daerah Jawa Barat yang ingin mengikut sertakan anaknya dalam pembinaan militer tersebut? Seperti apa? Sesuai dengan keterangan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi kemarin, bahwa ini kan gelombang pertama itu untuk tingkat SLTT. Dan untuk gelombang kedua nanti akan dilanjutkan dengan ke tingkat SLTA. Bahkan jika sudah selesai tingkat SLTA juga akan diadakan untuk orang dewasa. Jadi untuk para siswa yang ingin menerima anaknya dipersilakan, dan untuk di daerah masing-masing juga sekarang sudah mulai diadakan. Dan menurut informasi besok itu akan dimulai di daerah Depok, kemudian Sumedang dan Bandung juga sudah mulai hari ini, katanya sudah mulai hari ini untuk pendidikan karakter untuk siswa bermasalah. Demikian, Islam. Iya, dari banyaknya siswa yang menjalani pembinaan di sana, memang latar belakang kenakalannya seperti apa saja sih, rekan Irwan, bisa Anda ceritakan? Baik, menurut informasi dari pihak Dewan Dinas Pendidikan dan Bupati Surakarta sendiri, bahwa anak-anak bermasalah di sini, mereka itu seperti merokok di sekolah, atau mungkin bergaul dengan rekan-rekannya, seperti ada geng motor. Bahkan katanya informasi juga ada yang terlibat narkoba juga. Nah, mereka kan daripada tidak dipidana, setelah ini mereka diarahkan untuk dididik di barak militer Resimen Armet 1 Yuda Pasar Sadang Purwakarta ini. Demikian, Oke, baik. Irwan Syahputra melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi 39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Tidak hanya anak-anak, Deddy Mulyadi menyatakan nantinya orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Nyanyi. Ayo, mana nyanyinya? Orangnya sudah tahu belum? Siap. Siap. Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter utamanya. bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuh. Sebelumnya pemirsa, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 April kemarin, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan juga kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai Jumat 2 Mei dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menolak berkomentar terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembinaan anak nakal dengan mengirim ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Iya. Beberapa sekolah di Jawa Barat sudah menerapkan wamil bagi anak yang nakal begitu, Pak. Aduh, saya no comment ya soal wamen ya. Soal wamil saya no comment, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayu Siang. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya, kayak jalan sih. Selalu jalan itu kan. Selalu jalan. Terasa, Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, but, jalan. Masuknya Desa Mendala. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa, dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi letak-letak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita bergabung dengan rekan kami jurnalis Ayus Yunibar. Halo, selamat siang rekan Yunibar. Seperti apakah perkembangan terkini terkait tanah bergerak? Apakah masih labil di sana? Ya, hingga saat ini tanah bergerak Desa Mendala, Kecamatan Kabupaten Jawa Tengah. Ada beberapa puluhan rumah warga, terutama di Desa Kerajaan, Dukuh Kerajaan, Desa Mendala, ada 32 rumah warga yang hampir amblas setelah mendirak lebih dari seperti itu. Mereka yang berada di dan saat ini di belakang saya ada sekitar 32 kepala keluarga yang di sejumlah pos pengungsian. Dan ya, Yunibar. Ya, Yunibar. Rekan Yunibar, apakah sudah diketahui apa penyebab awal hingga bisa terjadi tanah bergerak di sana? Ada 51 jiwa yang terdampak. Yang antara yang muslim dan Yunibar, kami tidak begitu jelas mendengar keterangan dari Anda. Kita akan melanjutkan nanti sambil menanti perbaikan dari jaringan komunikasi Anda. Terima kasih. Rekan Yunibar, kami akan menghubungi Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Bali dilanda blackout, seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Listrik padam di seluruh wilayah Bali terjadi pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 WITA. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan juga restoran.
Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tapi itu tenaga saya. Nah, ini mau tanya nih, tahu nggak sih lagu Viera? Coba-coba. Sementara itu pemirsa, gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di Bali pada Jumat kemarin menyebabkan Bali blackout. Ratusan personil PLN pun telah berjuang keras di lapangan untuk hadirkan kembali keandalan listrik di Bali. Ratusan personel PLN berjuang keras di lapangan untuk hadirkan kembali keandalan listrik yang sempat alami gangguan di Bali pada Jumat kemarin. PLN langsung menindaklanjuti dengan menggelar rapat virtual. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga terus melaporkan tiap perkembangan upaya pemulihan sistem kelistrikan sejak awal gangguan terjadi hingga berhasil teratasi. Gubernur Bali Iwayan Koster mengapresiasi langkah cepat, sigap, dan responsif dari PLN selama melakukan perbaikan kelistrikan di Bali. Dalam waktu kurang dari 12 jam, PLN berhasil menghadirkan kembali terang bagi masyarakat Bali. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada pelanggan kami karena adanya gangguan dan juga ketidaknyamanan. Dan kedepannya apabila masih ada gangguan, kami mohon bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile yang kami segera merespon, juga menangani gangguan dalam bentuk apapun dan agar bisa segera normal kembali. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga berterima kasih kepada Gubernur dan segenap masyarakat Bali atas dukungan serta kesabarannya selama proses penormalan berlangsung. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti biasa di segmen selanjutnya, Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syafaati Suryo. Halo, selamat siang Syafa. Halo, selamat siang Pram dan pemirsa. Ya, ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya nanti? Ya, Pram dan pemirsa, calon jemaah haji gelombang pertama telah mulai melakukan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, isak tangis mewarnai pelepasan ratusan calon jemaah haji kloter 8 asal Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak hampir 400 calon jemaah diberangkatkan dari Islamic Center Serpong pada Sabtu pagi oleh Wali Kota Tangerang. Tangis haru pecah saat mengantarkan anggota keluarga tersayang berangkat menuju ke Tanah Suci. Sebanyak 393 calon jemaah haji asal Tangerang Selatan, Banten resmi dilepas dan diberangkatkan pada Sabtu pagi. Acara pelepasan dilaksanakan di Islamic Center Serpong. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni pun melepas langsung kloter 8 ini. Lambaik Allahumma lambaik, lambaik la syarika lak, lambaik Allahumma lambaik. Saya tadi sampaikan ke jamaah bahwa penantian mereka ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, sudah mereka tempuh sedemikian rupa, sudah mereka bayar dengan kesabaran, keikhlasan, maka penantian itu sekarang tiba waktunya. Oleh karena itu jangan dikotori dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Udah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan demikian. Ya, boleh kangen sama keluarga, tapi jangan tiap saat kemudian berkomunikasi. Udah di sana itu menjadi tamu Allah, menjadi tamu yang terbaik. Berdasarkan catatan dari Kementerian Agama Tangerang Selatan tahun 2025, terdapat 1.479 calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji. Semuanya terbagi dalam 4 kloter atau kelompok terbang.
Pemerintah pun mengimbau agar para calon jemaah haji menjaga kondisi kesehatan mereka saat berada di Tanah Suci. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 359 jemaah calon haji beserta petugas haji dalam kloter 2 berangkat dari asrama haji Embarkasi Medan Sabtu malam. Namun 1 orang batal diberangkatkan karena visa belum selesai. Sebanyak 359 jemaah calon haji beserta petugas haji dalam kloter 2 Embarkasi Medan Sabtu malam diberangkatkan menggunakan bus menuju Bandara Internasional Kuala Namu dari asrama haji Embarkasi Medan. Sebelum memasuki bus, petugas melakukan pemeriksaan identitas dan disesuaikan dengan paspor. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi Nasution, mengatakan semua proses pelaksanaan penerimaan dan pemberangkatan di Embarkasi Medan berlangsung lancar. Namun terdapat 1 orang di kloter 2 yang ditunda keberangkatannya dikarenakan visa belum selesai. Sampai hari ini kita masih aman nyaman Sumatera Utara bahwa jamaah kita masih diberangkatkan. Ada di kloter 2 ini 1 yang belum bisa berangkat karena visanya belum siap. Terbagi dalam 24 kloter, asrama haji Embarkasi Medan akan memberangkatkan 8.000 lebih calon jemaah haji tahun ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terdampak pemadaman calon jemaah haji di asrama haji Pondok Gede, Jakarta sempat terlantar. Ratusan jemaah haji dari kloter 6 asal Kabupaten Sukabumi terlantar. Bahkan petugas asrama haji terpaksa melayani para jemaah yang baru tiba dengan menggunakan senter ponsel saat pemeriksaan kesehatan. Ironisnya, genset yang seharusnya bisa digunakan untuk kondisi darurat tidak dapat digunakan lantaran rusak saat asrama haji mengalami kebanjiran beberapa bulan lalu. Sebagian jemaah mengaku kondisi gelap gulita terjadi lebih dari 30 menit. Nanti satu lagi, Ibu Ning, Hasanah. Ya, untuk mengetahui update keberangkatan jemaah haji, kita bergabung dengan rekan Nata Arman dari Asrama Haji Pondok Gede dan Salam Pulungan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pertama-tama kita ke Nata terlebih dahulu. Selamat siang Nata, saat ini kloter berapa rencananya calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci? Baik, Syafa dan juga pemirsa, selamat siang. Terkait dengan hal tersebut, untuk hari ini sendiri akan ada 4 kloter yang diberangkatkan dari asrama Pondok Gede Jakarta, asrama haji Pondok Gede Jakarta, yang mana dari kloter 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk kloter dari kloter 9 tadi yang akan nanti take off pada pukul 3 sore. Tadi berangkat sekitar pukul 6 pagi, kemudian juga setelah dilanjutkan sekitar pukul jam 10. Ini kloter 10 menuju ke bandara yang akan diberangkatkan menuju ke Madinah pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian adapun untuk data jumlah per kloter yang telah diberangkatkan hingga dengan hari ini adalah untuk kloter 1 sampai dengan kloter 2 masing-masing ada 393 jemaah, kemudian kloter 3 ada 442 jemaah, kloter 4 hingga kloter 6 masing-masing ada 393 jemaah, selanjutnya kloter 7 hingga kloter 9 masing-masing 393 jemaah, kemudian 10 ada 442 jemaah, sehingga data yang kami himpun sampai dengan hari ini tanggal 4 Mei mencapai 4.028 jemaah. Kemudian selain itu juga nanti akan ada juga kloter tambahan yang akan tiba juga, yang mana ada kloter 11 dari Provinsi Banten, kemudian tiba nanti sekitar nanti akan diberangkatkan pada besok hari pada tanggal 5 Mei pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 12 dari Provinsi Lampung yang tiba nantinya pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat di asrama Haji Pondok Gede Jakarta yang akan diberangkatkan pada tanggal 5 Mei besok pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini saya sedang berada di lokasi pemeriksaan dari kesehatan, terutama untuk proses pemeriksaan lansia yang diprioritaskan
Karena untuk lansia sendiri ini sangat krusial dan beberapa juga dari mereka ditemukan mengalami gangguan-gangguan kesehatan seperti misalnya darah tinggi, kemudian juga diabetes ataupun dari fungsi ginjalnya yang kurang baik. Namun ada juga tadi dari Tangerang, Banten yang tadi sempat dikatakan dari pihak kesehatan 1 orang ini terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang menurun sehingga harus dilakukan rujukan ke rumah sakit yang dituju yang sesuai dengan rekomendasi dari pihak medis. Nantinya akan dilakukan observasi selama 1 hari apakah nantinya ini bisa layak untuk berangkat atau tidak. Dan kami juga masih menunggu update terkait dengan hal tersebut. Yang jelas saat ini yang bersangkutan sudah dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Kemudian untuk nantinya setelah dari keberangkatan yang akan dilakukan pada hari ini berdasarkan data yang kami peroleh pada hari ini yang akan diberangkatkan itu menggunakan pesawat Garuda dan juga pesawat dari Saudi Arabia. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Syafa. Ya, terima kasih Nata Arman langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selanjutnya kita terhubung dengan rekan Salam Pulungan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Salam, bagaimana situasi terkini di Terminal Khusus Haji? Ya, Syafa dan juga pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan jelang diresmikannya Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi layanan haji dan juga umroh atau Makkah Road. Nah, dapat kami informasikan juga bahwa memang rencananya untuk peresmian ini akan langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara nantinya juga akan dijadwalkan akan hadir dalam peresmian ini, diantaranya seperti Menteri BUMN Erick Thohir, lalu ada Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, dan juga ada Menteri Investasi dan juga Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani, dan juga ada dari Menteri Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Menko PMK Pratikno. Dan juga nantinya Prabowo juga akan melakukan pelepasan dan juga menyapa para jemaah haji yang nantinya akan berangkat begitu. Dan kalau kita perhatikan secara seksama bahwa nantinya jadwal keberangkatan terdekat dari acara peresmian yang nantinya mulai akan dilakukan pada pukul 2 siang hari nantinya Prabowo juga akan melakukan pelepasan dan juga menyapa para jemaah yang memang kalau kita perhatikan ini jadwal terdekatnya adalah pada pukul 15.40 yang dari kloter 9 yang nantinya juga akan dilakukan oleh menyapa maupun juga untuk menyambut para calon jemaah haji yang akan segera berangkat ke Tanah Suci. Dan kalau kita ketahui secara bersama, memang untuk di kloter 9 ini nantinya akan ada sebanyak kurang lebih 393 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa peresmian ini juga sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan juga memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Syafa. Iya, terima kasih. Salam Rahmat langsung dari Terminal Khusus Haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya tadi ada Nata Arman dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Calon jemaah haji gelombang pertama telah mulai melakukan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi. Sebelumnya sejumlah kelompok terbang gelombang pertama asal Indonesia telah tiba sejak hari Jumat kemarin. Para calon jemaah haji akan tinggal di Madinah selama 8 hingga 9 hari sebelum bertolak ke Mekah menjelang puncak haji. Sebagian jemaah mulai melakukan sholat arba'in, yaitu ibadah sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu atau 8 hari berturut-turut. Namun calon jemaah haji diimbau untuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk sholat arba'in di Masjid Nabawi karena hukumnya sunnah. Jemaah pun diimbau untuk menyimpan energi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak haji. Kesehatan Haji Indonesia siap melayani para jemaah calon haji selama berada di Madinah, Arab Saudi. Seluruh fasilitas utama pun siap beroperasi. Di balik padatnya agenda ibadah haji, ada satu komponen penting yang siaga 24 jam, yaitu Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Tak jauh dari area Markazia, KKHI Madinah menjadi tempat rujukan utama bagi jemaah yang membutuhkan layanan medis. Seluruh fasilitas utama kini sudah siap beroperasi penuh.
Tak hanya UGD yang menjadi andalan, KKHI juga menyiapkan ruang rawat inap pria dan wanita, ruang observasi, klinik kejiwaan, apotek dan farmasi, laboratorium sederhana, fasilitas radiologi hingga poli gigi. Yang menarik, perawatan kejiwaan jadi salah satu layanan penting tahun ini. Perubahan lingkungan ekstrim hingga tersesat bisa memicu gangguan mental ringan. Pada kondisi saat ini ya, terutama untuk usia-usia lanjut ya, seringkali perubahan suasana, perubahan kondisi, kemudian perubahan ruang dan waktu itu juga bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan beliau-beliau yang sudah sepuh ya. Terutama yang usianya lebih dari 60 tahun, apalagi dengan komorbid. Komorbid yang dimaksud itu misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, darah tinggi tidak terkontrol, kemudian diabetes mellitus yang tidak terkontrol terutama. Segala penanganan kesehatan bisa langsung ditangani oleh tim KKHI tanpa harus dirujuk ke RS tempat secara gratis. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan antre di Balai Kota Jakarta demi mendapatkan ijazah yang sempat ditahan sekolah mereka. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, MNC Group menggelar Women Forum 2025 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Forum ini menghadirkan sejumlah tokoh perempuan inspiratif dari berbagai bidang untuk berbagi pengalaman dan wawasan seputar kepemimpinannya. MNC Group Women Forum 2025 bertajuk Empowered Women, Empowered Workplace, Build Resilient Female Leaders dihadiri co-CEO MNC Group Angela Tanusudibio, Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti, Country Director Google Indonesia Veronica Sari Utami, Presiden On Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo, hingga aktris dan sosiopreneur Cinta Laura. Dialog interaktif yang diikuti sekitar 1.200 karyawan perempuan MNC Group ini menjadi wadah untuk membentuk karakter kepemimpinan agar perempuan bisa turut andil memberikan yang terbaik bagi keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi reminder untuk kita semua bahwa kita harus saling mendukung sama perempuan, ya, dan bahwa kita itu punya value yang bisa diberikan tidak hanya dalam keluarga, dalam perusahaan, dan untuk masyarakat Indonesia. Ini bisa menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi wanita-wanita yang hadir hari ini untuk mau terus berkembang, belajar, tidak pernah merasa cukup, tapi juga memiliki keberanian untuk menghiraukan kata-kata negatif dan buruk di sekitar mereka dan fokus kepada jalan mereka sendiri. Melalui forum ini, diharapkan perempuan Indonesia, khususnya karyawan di MNC Group, dapat membentuk karakter kepemimpinan, berkarya, berkreasi, dan terus berinovasi, serta dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, iNews Media Group menggelar ajang penghargaan untuk perempuan Indonesia bertajuk Women's Inspiration Awards 2025. Ajang apresiasi bergengsi ini dipersembahkan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang memiliki prestasi dan mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, iNews Media Group melalui stasiun TV berita nomor 1 di Indonesia, iNews TV menggelar ajang bergengsi Women's Inspiration Awards 2025 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ajang pemberian penghargaan bagi wanita Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi ini turut dihadiri co-CEO MNC Group, yang juga CEO iNews Media Group Angela Tanusudibio. Malam penghargaan ini menjadi komitmen bagi iNews Media Group untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa berkarya bagi bangsa dan negara. Dalam memperingati Hari Kartini, Women's Inspiration Awards 2025 dapat terselenggara untuk yang pertama kalinya. Sebagai televisi berita dan olahraga nomor 1 di Indonesia, iNews TV melihat peran perempuan yang sangat signifikan bagi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan ruang
seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk bisa menyampaikan gagasannya serta menunjukkan karyanya yang menginspirasi dan berdampak bagi Indonesia. Women's Inspiration Awards 2025 memberikan 17 penghargaan dari berbagai kategori kepada perempuan di Indonesia yang memiliki prestasi di berbagai bidang, yang berkontribusi bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di antre di Balai Kota Jakarta demi mendapatkan ijazah yang sempat ditahan oleh sekolah mereka. Pemprov Jakarta menebus ijazah tersebut senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta ini harus antre hingga berdesakan untuk mendapatkan ijazah yang sempat ditahan sekolah mereka. Pembuktian ijazah ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Salah satu siswa mengaku senang karena ijazah SD-nya yang sempat tertahan selama 3 tahun karena faktor ekonomi keluarganya akhirnya bisa didapatkan secara gratis. Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Artinya belum ini masalah administrasi ya? Atau apa? Bisa jadi, bisa dari situ. Ini ijazah apa? SD. SD. Sekarang sekolahnya? Sekarang aku udah persiapan masuk SMA sih. Persiapan masuk SMA. Gimana merasa terbantu nggak? Kan untuk persiapan masuk SMA nih. Iya. Gimana merasa terbantu nggak? Ya alhamdulillah merasa terbantu sama program itu. Sebelumnya berapa lama tertahan ijazahnya? 3 tahun. Pemprov Jakarta menyatakan memberikan bantuan penembusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan biaya total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. 488 ijazah itu ditahan pihak sekolah karena faktor ekonomi keluarga para siswa sehingga tak mampu menyelesaikan tunggakan seperti uang SPP dan lainnya. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Ratusan siswa ini juga mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar tidak hanya piawai memadamkan kobaran api, tetapi juga mendengarkan curahan hati. Di Bogor, Jawa Barat, viral seorang remaja putri merayakan ulang tahun bersama petugas damkar, tepat setelah diputuskan sang kekasih. Ulang tahun buat Kak Puput. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu. Ya, oke. Lilin ya. Tiupannya. Rayakan momen bahagia tidak berarti jika tanpa adanya orang terkasih. Di Bogor, Jawa Barat, tak ingin lewatkan hari ulang tahunnya begitu saja. Seorang remaja putri asal Bojonggede menjadi viral setelah mendatangi kantor dinas pemadam kebakaran. Putri atau akrab disapa Puput mendatangi kantor dinas pemadam kebakaran hanya untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22 tahun. Menurut petugas, Puput datangi kantor dinas pemadam karena diputus cintanya oleh kekasih tepat di hari ulang tahunnya. Saat kami tugas pada jam 8.30 malam, datang seorang perempuan melapor ke petugas damkar kepada kami bahwa dia ingin melapor dan dia ingin bercerita, dia ingin curhat. Nah, dan pada saat itu kami bawa ke ruang tindakan, kami ajak ngobrol, kami bertanya ada apa, dan ternyata dia bilang dia saat ini ulang tahun. Pada saat ulang tahun itu dia diputuskan oleh pacarnya sehingga dia sedih dan dia berinisiatif, dia datang ke pemadam kebakaran Kabupaten Bogor, dan di situ dia minta untuk dinyanyikan dan diucapkan
happy birthday atau ulang tahun. Kedatangan Puput disambut baik petugas. Selain mendengarkan curahan hati, petugas juga merayakan ulang tahun dengan kue ulang tahun sederhana. Ini membuktikan petugas damkar si pahlawan serba bisa tidak hanya piawai dalam memadamkan api, tetapi juga dipercaya bisa memberikan rasa aman secara emosional. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.